Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat soleh dan soleha? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat belajar ya. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Bu Enti Fauzia. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang Rasul Allah idolaku dengan materi keteladanan dari Nabi Daud alaihi salam. Namun sebelum kita belajar, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Adapun yang pertama yaitu anak-anak diharapkan mampu menelaah kisah Nabi Daud dengan benar. Yang kedua, anak-anak mampu menganalisis mukjizat apa saja sih yang dimiliki oleh Nabi Daud. Dan yang terakhir, anak-anak mampu menyimpulkan sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Daud. Anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa sih idola anak-anak? Apakah idola kalian sudah mempunyai sifat-sifat terpuji yang dapat kalian teladani? Nah anak-anak, kita sebagai umat muslim hendaknya mengidolakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah agar kita mempunyai perilaku yang terpuji. Siapa sih yang wajib kita idolakan sesungguhnya? Ternyata kita disarankan untuk mengidolakan Rasul. Mengidolakan Rasul itu artinya dengan mencintai Rasul. Barang siapa yang mencintai Rasul, maka akan bersamanya nanti di dalam surga. Masya Allah ya, para Rasul itu merupakan laki-laki pilihan Allah. Dan mempercayai Rasul itu merupakan salah satu rukun iman yang keempat. Seorang muslim wajib membenarkan semua Rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Salah satu Rasul Allah yang wajib kita teladani yaitu Nabi Muhammad. Nah, siapa nih di sini anak-anak yang merupakan umatnya Nabi Muhammad? Iya benar, kita semua merupakan umat dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita sebagai umatnya harus meneladani sifat-sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu memiliki uswatun hasanah, yaitu suri teladan yang baik, seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah laman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang Nabi Daud. Siapa sih Nabi Daud itu? Nabi Daud itu ternyata nabi dari Bani Israel. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud ini hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara Raja Talut dan Raja Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Kebetulan Nabi Daud merupakan salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Ketika Raja Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud, kemudian mengangkatnya menjadi rasul. Nah, ketika menjadi rasul ini, Nabi Daud diberikan kitab Zabur. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, "Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا." Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain.
dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah anak-anak, kitab Zabur ini merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam. Namun ternyata Nabi Daud ini memiliki keistimewaan yang lain, yaitu setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud. Nabi Daud juga bisa memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Daud. Selain itu, kerajaannya kuat, belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Masya Allah ya anak-anak, ternyata Nabi Daud ini nabi yang hebat sekali. Nabi Daud ini menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Begitu lamanya ya Nabi Daud ini menjadi raja. Kemudian apalagi ya keistimewaan dari Nabi Daud? Ternyata Nabi Daud ini dapat melunakkan besi seperti lilin. Nah, kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, Nabi Daud membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi lainnya. Nah anak-anak, mukjizat ini disebutkan dalam surat Saba dan surat Al-Anbiya tentang memberi baju besi sebagai mukjizat Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Masya Allah ya, ternyata Nabi Daud ini hebat sekali, bisa melunakkan besi dan membuat besi menjadi baju. Wah, selanjutnya Nabi Daud ini merupakan seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah terutama ketika sholat malam. Selain itu, Nabi Daud rajin berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Nah, puasanya Nabi Daud ini bisa kita kenal dengan puasa Daud. Kemudian selain itu Nabi Daud mempunyai keberanian yang luar biasa. Dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu dengan musuh dalam peperangan. Masya Allah ya, Nabi Daud ini selain menjadi raja, ternyata beliau memiliki sifat rendah hati. Keistimewaan Nabi Daud lainnya yaitu ternyata Nabi Daud mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Nah anak-anak, Nabi Daud ini biasanya bernyanyi melakukan isi kitab Zabur. Maka ketika Nabi Daud bernyanyi, gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Setelah menyimak tentang kisah Nabi Daud alaihissalam, yuk kita perhatikan ada 3 gambar di sini. 3 gambar ini merupakan perbuatan terpuji yang bisa kita teladani. Gambar yang pertama yaitu kegiatan beribadah. Yang kedua yaitu anak yang mempunyai sifat pemberani dan menghargai pendapat orang lain. Dan gambar yang ketiga yaitu anak yang santun, berteman dengan orang lain dengan rendah hati. Nah, itu tadi ya anak-anak sikap terpuji yang dimiliki Nabi Daud. Terima kasih Soli dan Solihah, terus semangat belajar ya. Semoga Allah memudahkan anak-anak memahami pembelajaran hari ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.